Baik, jadi hari ini kami diberi kesempatan oleh Aiman, ya. Untuk menjelaskan kepada masyarakat apa yang sebenarnya terjadi di dalam GRIP sendiri, ya, terus terkait persepsi-persepsi atau opini-opini yang dibangun di masyarakat selama ini. Tadi kami sudah luruskan, sudah jabarkan bahwasanya kami tidak seperti apa yang dituduhkan dan disampaikan oleh berita-berita yang tidak benar, terkhusus kepada ketua umum kami, ya. Banyak sekali fitnah-fitnah atau berita-berita zaman dulu beliau yang diungkit-ungkit kembali, berita-berita yang dipenggal-penggal, dipotong-potong, sehingga membentuk opini seolah-olah beliau hari ini adalah orang yang sangat tidak baik. Faktanya, nyatanya tadi sudah saya sampaikan di acara Aiman dan didengar oleh seluruh masyarakat bahwasanya GRIP Jaya dengan ketua umumnya Haji Hercules Susilo Masal tidak seperti apa yang di-framing pada hari ini. Kami adalah orang-orang yang berkumpul dalam sebuah organisasi yang punya tujuan baik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Terpulang ada anggota-anggota kami yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukum, itu adalah tindak pidana kriminal umum. Itu hal yang umum terjadi. Tindak aparat hukum silakan tangkap tindak mereka. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih rekan-rekan wartawan semuanya. Apalagi terkait banyak pemberitaan seperti yang ada mengajak berantem itu, menurut Pak Sigit mereka itu mencari pansus atau seperti apa, Pak? Itu cari panggung aja. Orang ngajak berantem, apa yang ngajak berantem? Beneran ngajak berantem? Masa sih gitu? Itu hanya pancingan-pancingan aja. Terus mencari-cari panggung supaya dia dikenal orang, seolah-olah dia berani dengan Hercules. Aduh, nggak usah lah nantang-nantang Pak Ketum kita, nggak usah. Beliau sudah tobat. Hari ini kan beliau nggak terpancing dengan hal-hal seperti itu. Kami tadi sudah menjelaskan kepada publik. Kami sudah menjelaskan apa visi misi kami, apa yang sebenarnya sedang kami jalankan, apakah benar kami seperti yang dituduhkan. Tadi semua sudah kami sampaikan semua. Dan alhamdulillah kami tidak seperti apa yang dituduhkan. Kontra itu kan ada orang-orang yang terprovokasi atau terhasut, ya, dengan berita-berita yang tidak benar gitu. Nah, itu kan tadi kami sudah luruskan. Mudah-mudahan dengan apa yang kami berikan kepada masyarakat, informasi kepada masyarakat pada hari ini, mudah-mudahan menjadi selesai kasus ini dan masyarakat bisa mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya. Harus berimbang, berita itu harus berimbang. Tidak boleh berita itu kita dengar dari satu pihak, harus dua belah pihak. Kita harus buktikan, tuduhan harus ada bukti, kan gitu. Setiap orang dituduh harus bukti, yang menuduh harus membuktikan. Bukan yang dituduh membuktikan, tapi yang menuduh harus membuktikan orang yang dituduhnya. Oke? Kalau GRIP jelas, kami pecat. Kami pecat. Bahkan ketika dia belum ditangkap, polisi belum menangkap pun, kalau kami sudah ketahui, kami pecat, kami keluarin. Kami dengan kejadian ini, alhamdulillah, Satgas Premanisme membantu kami bersih-bersih diri. Jadi anggota kami yang bandel, Pak, yang tangkap aja, Pak. Terima kasih, kami dibantu dari sini. Berarti dengan adanya Satgas ini setuju berdirinya Satgas? Setuju dong, itu kan program pemerintah Pak Prabowo. Oh ya pasti dong, GRIP Jaya garda terdepan pendukung program Pak Prabowo apapun, termasuk pemberantasan premanisme. Kami mendukung dan kami terbantu. Kami akan membuat call center darurat untuk masyarakat memberikan laporan kepada kami apabila ada ditemukan anggota kami yang melakukan tindak pidana atau pemerasan, pemalakan, apapun lah yang mengganggu ketenangan dan ketentraman di masyarakat, laporkan kepada kami, videoin, kirim ke kami akan tindak. Jika itu ada tindak pidananya, kami akan bantu korbannya untuk lapor ke polisi. Itu janji kami. Dan kalau center itu juga pihak itu juga bersedia untuk membantu masyarakat juga, nggak pasti bantuan hukum seperti itu? Kalau itu sudah berjalan dari zaman dulu. Kami ini memiliki satu lembaga hukum yang di mana mereka ditugaskan oleh ketua umum untuk menerima kasus-kasus yang mana masyarakat terzolimin, ya, masyarakat yang tidak berdaya, ya. GRIP hadir di sini untuk masyarakat tidak mampu, masyarakat tidak berdaya, untuk masyarakat yang kasus-kasusnya tidak jalan karena dia terzolimin, karena dia tidak mampu, karena dia orang lemah. GRIP ada di situ untuk masyarakat. Untuk membubarkan sebuah organisasi itu harus ada dasar-dasarnya, ya kan? Kami hari ini nggak merasa sebagai organisasi yang telah
memiliki dasar untuk dibubarkan. Kami nggak merasa seperti itu. Dan itu juga harus ada ini dari pengadilan. Jadi nggak serta-merta begitu aja. Bukan, tidak bisa organisasi dibubarkan hanya dengan opini masyarakat. Nggak bisa. Itu berbahaya gitu. Jadi kami nggak merasa kami telah menjadi organisasi yang berbahaya atau meresahkan bagi masyarakat. Terpulang ada anggota kami yang masih bandel melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Kami juga tidak pungkirin, dan itu kami mohon kepada pihak penegak hukum, tangkap mereka, bantu kami membersihkan itu. Kami juga akan membersihkan diri gitu. Untuk masyarakat dalam menerima berita untuk lebih cerdas, lebih tidak mengambil mentah-mentah berita begitu saja. Paling tidak harus cross check, ya kan, dan harus mengetahui ini akun-akun orang benar apa akun fiktif. Ya banyak itu akun-akun yang menayangkan berita-berita tentang kami itu akunnya setelah dicek akun fiktif. Dan di komen-komennya itu banyak komen-komennya para buzzer-buzzer gitu, akun-akun bayaran. Hati-hati masyarakat, memang Indonesia hari ini darurat buzzer. Kami akan menyuarakan itu. Kami akan menyuarakan kepada pemerintah untuk memberantas para buzzer, karena buzzer ini kejam, bisa membunuh karakter seseorang, bisa membunuh karakter lembaga, apapun mereka bisa bunuh dengan cara-cara mereka. Ini berbahaya. Demikian jadi saran saya kepada masyarakat harus lebih hati-hati dan lebih jeli lagi dalam menelaah sebuah berita. Oke ya, cukup ya. Terima kasih ya. Baik.